Bayangkan sebuah desa kecil di Nusa Tenggara Timur yang diguncang badai dahsyat, gereja tua nyaris roboh, dan jemaat berlarian menyelamatkan Alkitab sambil hati mereka penuh ketakutan. Tapi seorang nenek tetap berlutut berdoa, dan seorang pemuda nekat menulis surat ke Presiden Jokowi. Keajaiban pun terjadi. Jokowi datang membangun gereja, dan di hari peresmian, langit gelap tiba-tiba terbuka, memunculkan cahaya berbentuk salib di atas gereja. Saksikan kisah haru, iman tak tergoyahkan, dan mujizat Tuhan yang nyata. Desa kecil ini kini menjadi simbol harapan, inspirasi, dan bukti bahwa doa yang tulus mampu menghadirkan mukjizat luar biasa. Sebuah desa kecil di pedalaman Nusa Tenggara Timur diguncang badai dahsyat pada malam gelap gulita. Angin menderu kencang, kilat menyambar tanpa ampun, dan suara gemuruh menakutkan mengguncang rumah-rumah kayu yang rapuh. Di tengah kegelapan itu, gereja tua peninggalan misionaris pertama mulai retak-retak, dindingnya nyaris ambruk diterjang angin, sementara atapnya terangkat beberapa kali oleh hembusan badai yang tak terkendali. Jemaat gereja berlarian panik menyelamatkan Alkitab, salib, dan benda-benda kudus dari reruntuhan yang mulai berjatuhan. Suara tangisan, teriakan, dan desahan putus asa bercampur menjadi satu, menggambarkan kepanikan warga yang tak mampu menahan kedahsyatan alam. Namun di tengah kekacauan itu, seorang nenek pendoa tetap berlutut di halaman gereja, menitikan air mata sambil berseru, "Tuhan, tolonglah kami. Jangan biarkan rumah MU hancur." Kepala desa berdiri di depan kerumunan warga yang panik dan bersuara tegas. Meski nada suaranya berat dengan kesedihan, gereja kita tidak akan bertahan. Pernyataan itu membuat keputusasaan menyelimuti seluruh kampung. Anak-anak menempel pada orang tua mereka, dan beberapa pemuda menatap reruntuhan dengan wajah pucat, seolah merasakan kehancuran bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual dari gereja yang telah menjadi pusat iman mereka. Di balik reruntuhan, satu hal yang tetap kokoh menjadi simbol harapan. Salib kayu tua yang berdiri tegak di atas altar. Meskipun badai mengamuk dan dinding-dinding gereja retak parah, salib itu tetap utuh, seolah mengirim pesan kepada semua orang bahwa iman mereka belum padam dan Tuhan masih hadir di tengah kesulitan. Desa pun sepakat harus mencari bantuan, meski mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Berbagai ide muncul, dari mengirim utusan ke kota terdekat hingga mencari donatur, tetapi semuanya terasa terlalu jauh dan mustahil. Kepanikan perlahan berubah menjadi tekad. Mereka tahu satu-satunya cara adalah meminta pertolongan dari seseorang yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan bantuan nyata. Seorang pemuda gereja, penuh keberanian meski jantungnya berdebar, mendapat ide nekat, menulis surat permohonan bantuan. Dengan tinta dan kertas sederhana, ia menuangkan seluruh kisah desa mereka, kekhawatiran jemaat, dan harapan agar gereja tua itu diselamatkan. Surat itu kemudian dikirimkan ke Istana Presiden, membawa secercah harapan yang mungkin akan mengubah nasib desa kecil itu selamanya. Surat sederhana yang dikirim dari desa kecil di Nusa Tenggara Timur itu akhirnya tiba di Jakarta, di meja staf kepresidenan. Amplopnya lusuh, tulisannya sederhana dan penuh tinta luntur. Namun kata-kata di dalamnya membawa beban harapan yang luar biasa. Gereja tua kami hampir roboh. Kami mohon bantuan agar rumah Tuhan tetap berdiri. Begitu bunyi surat yang membuat staf istana terdiam sejenak. Seorang staf membaca surat itu dengan hati berdebar, menyadari bahwa kisah di dalamnya bukan sekadar tentang bangunan fisik, tetapi tentang iman jutaan orang yang menunggu mujizat. Air mata hampir menetes saat membaca tentang nenek yang tetap berlutut dalam badai, anak-anak yang ketakutan, dan salib tua yang tetap berdiri di tengah kehancuran. Staf itu segera menyerahkan surat itu kepada Presiden Joko Widodo. Presiden membacanya sendiri, duduk di kursi kerjanya dengan wajah serius. Ia menundukkan kepala, menyerap setiap kata, seakan suara gemuruh badai dan tangisan warga terdengar di telinganya. Ruangan itu hening, hanya suara detak jam yang terdengar, menandakan ketegangan yang membungkus momen itu. Akhirnya, Jokowi menatap keluar jendela, seolah mencari jawaban dari Tuhan sendiri. Ia memutuskan dengan tegas, suaranya tenang tapi penuh keyakinan. Kita harus datang langsung. Ini bukan hanya tentang gereja, ini tentang iman mereka. Pernyataan itu membuat semua staf terperangah. Beberapa orang menunduk, menyadari beratnya keputusan itu. Perjalanan ke desa terpencil, persiapan logistik, hingga keselamatan presiden di medan yang sulit, semua menanti. Berita rencana kunjungan presiden itu segera bocor ke media. Jakarta heboh. Sementara di desa,
Warga tidak menyangka bahwa harapan mereka yang tercurah dalam selembar kertas bisa sampai ke telinga pemimpin negara. Kabar itu cepat menyebar dari mulut ke mulut, menimbulkan gelombang sukacita dan air mata di kampung yang sebelumnya diliputi putus asa. Sementara itu, di istana, tim protokoler sibuk menyiapkan segala sesuatu. Namun Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia ingin kunjungan ini sederhana, tanpa kemewahan, karena tujuan utamanya adalah menyaksikan sendiri kondisi gereja dan memberi motivasi langsung kepada warga. Ia ingin menunjukkan bahwa kepeduliannya tak lebih penting daripada seremoni resmi. Di desa, kabar kedatangan Presiden menjadi magnet emosi yang luar biasa. Anak-anak berlari-lari, menyiapkan bunga dan bendera kecil, sementara para orang tua meneteskan air mata haru. Beberapa warga bahkan menolak tidur malam itu, menunggu kepastian bahwa bantuan akan segera tiba. Suasana desa berubah menjadi campuran antara ketegangan dan sukacita yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pendeta gereja memimpin doa khusus di halaman yang masih berserakan reruntuhan, mengangkat tangan sambil berkata, "Tuhan mendengar doa kita, dan inilah jawabannya yang luar biasa." Jemaat ikut berdoa, suara mereka bersatu dalam pujian dan harapan, seakan menyalurkan energi iman yang siap menyambut mujizat. Suasana yang tadinya penuh kehancuran kini mulai terasa dipenuhi harapan baru. Tim logistik Presiden mulai mempersiapkan perjalanan. Jalan tanah yang sempit, sungai kecil, dan bukit terjal menjadi tantangan berat bagi tim helikopter dan kendaraan off-road. Namun semua itu tidak mengurangi tekad Presiden Jokowi. Ia ingin melihat sendiri salib tua yang bertahan, mendengar langsung cerita nenek pendoa, dan menyaksikan wajah anak-anak yang tak berhenti menatap langit, berharap keajaiban datang. Surat itu, yang lahir dari ketulusan hati seorang pemuda desa, telah memicu perjalanan yang mungkin akan mengubah takdir gereja dan iman warga. Di Jakarta, Presiden menatap peta desa yang terpencil, sementara di NTT, salib tua masih berdiri tegak, seolah menunggu momen mukjizat yang akan segera tiba. Pesawat Presiden mendarat di lapangan terbang sederhana desa itu di pagi yang berkabut. Warga sudah berkumpul sejak fajar. Matanya memerah menahan kantuk, tapi hati mereka berdebar penuh harap. Anak-anak membawa bunga dan poster buatan tangan bertuliskan, "Selamat datang Pak Jokowi." Sementara para orang tua menundukkan kepala dengan tangan terlipat, seakan doa mereka terdengar oleh Presiden sendiri. Begitu Jokowi menapakkan kaki di tanah merah desa, riuh sorak dan tangisan haru pecah bersamaan. Beberapa anak berlari menghampiri, menarik tangan beliau, sementara warga dewasa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Di tengah sambutan sederhana itu, suasana dipenuhi rasa kagum, haru, dan tak percaya bahwa sang pemimpin negara mau datang langsung ke desa terpencil mereka. Jokowi berjalan perlahan menuju gereja tua yang retak. Ia menyingkirkan reruntuhan kecil yang jatuh dari dinding retak, menyentuh salah satu balok kayu yang nyaris patah. Napasnya terdengar berat. Matanya menatap salib tua yang tetap tegak di altar. "Ini rumah Tuhan, dan kita harus menjaganya," ucapnya lirih, seolah berbicara langsung kepada jemaat yang menunggu di luar. Seorang nenek pendoa berdiri di depan gereja, tangannya gemetar saat mencoba menyalami Presiden. "Pak, tolong rumah Tuhan kami, tolong," suaranya pecah di antara tangis. Jokowi menunduk, menepuk bahu sang nenek, dan berkata, "Kita akan lakukan yang terbaik. Tuhan tidak meninggalkan kalian." Ucapan itu membuat hati warga meledak dengan rasa syukur dan haru. Kepala desa berdiri di samping Jokowi, mencoba menjelaskan kerusakan yang ditimbulkan badai. Dinding retak, atap hampir runtuh, dan beberapa perabotan gereja hancur. Jokowi mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali menatap ke arah langit yang masih mendung. Ia menyadari tantangan yang menanti tidak hanya dari alam, tetapi juga dari proses pembangunan kembali gereja di lokasi terpencil ini. Anak-anak mulai menyanyikan lagu rohani yang mereka latih sejak kabar kedatangan Presiden tersebar. Suara mereka menggema di antara bukit-bukit, menyentuh hati setiap orang yang hadir. Jokowi tersenyum tipis, sesekali mengangguk, seakan doa dan pujian itu menjadi energi yang menambah tekadnya. Beberapa warga menitikkan air mata melihat interaksi hangat antara pemimpin mereka dengan penduduk desa. Presiden kemudian berdiri di depan seluruh warga dan berbicara lantang, "Kita tidak hanya membangun kembali sebuah gereja, tapi kita juga menjaga iman kalian. Jangan takut, badai boleh datang, tapi Tuhan selalu bersama kita." Kata-kata itu seperti angin sejuk yang menenangkan, mengubah ketakutan menjadi semangat. Warga bersorak dan bertepuk tangan. Air mata haru bercampur dengan senyum lega.
Tim logistik dan teknisi segera mulai meninjau lokasi. Alat berat dibawa masuk, material konstruksi ditempatkan di sekitar gereja. Namun medan yang sulit membuat semua orang bekerja ekstra keras. Jokowi ikut memantau proses ini, sesekali memberikan instruksi dan motivasi, memastikan setiap langkah pembangunan berjalan sesuai rencana meskipun penuh tantangan. Di tengah kesibukan itu, beberapa pemuda desa merasa terinspirasi. Mereka mulai membantu dengan sukarela, mengangkut bata, dan membersihkan reruntuhan. Suasana yang awalnya sunyi dan penuh ketakutan kini berubah menjadi festival iman dan kerjasama. Semua orang merasa ikut serta dalam sejarah yang akan dikenang sepanjang hidup mereka. Pagi itu, sinar matahari belum menembus kabut tebal saat warga dan tim presiden mulai membongkar runtuhan gereja tua. Debu beterbangan, kayu retak berjatuhan, dan beberapa alat berat harus berhenti bekerja karena medan yang licin akibat hujan semalam. Namun semangat warga tidak surut. Mereka bekerja siang malam, seakan merasakan tugas mereka lebih dari sekadar membangun fisik, tapi juga menegakkan iman yang hampir runtuh. Jokowi beberapa kali meninjau langsung, berjalan di antara pekerja dengan wajah serius tapi penuh perhatian. Ia menepuk pundak pemuda yang kelelahan, memberi kata-kata semangat, "Ini bukan hanya tentang bangunan, tapi tentang doa dan ketekunan kalian. Tuhan melihat hati kalian." Kata-kata itu membuat warga meneteskan air mata, merasa dihargai dan didukung oleh pemimpin mereka sendiri. Cuaca yang ekstrim terus menjadi tantangan. Hujan turun tiba-tiba, angin kencang menerpa runtuhan yang belum sepenuhnya dipindahkan. Beberapa alat berat mogok, dan beberapa warga hampir terpeleset saat mengangkat kayu dan batu bata. Namun setiap kali keputusasaan muncul, suara doa dari pendeta dan nenek pendoa menguatkan semua orang. "Tuhan, jangan biarkan pekerjaan ini sia-sia," teriak mereka. Suaranya memecah sunyi dan menambah semangat. Di tengah kesibukan itu, terjadi momen haru yang membuat semua orang terdiam. Seorang anak kecil, yang awalnya takut dengan badai, membawa segenggam tanah dari reruntuhan dan menaruhnya di altar sementara. "Ini tanah gereja kami, Pak. Jangan biarkan hilang," katanya sambil menatap Jokowi. Presiden tersenyum hangat, menunduk, dan memeluk anak itu. Mata semua orang basah oleh air mata haru. Beberapa warga yang awalnya pesimis mulai melihat perubahan. Mereka mulai menyanyi lagu pujian sambil bekerja, seakan menyalurkan energi iman melalui tangan mereka. Alat berat yang sempat mogok kembali berfungsi, kayu yang tampak retak diperkuat, dan pondasi mulai kokoh berdiri kembali. Semangat gotong royong mengubah suasana menjadi percampuran antara kerja keras dan doa yang menyentuh hati. Setiap sore, pendeta memimpin doa bersama di halaman gereja, mengajak semua orang untuk memohon keselamatan dan keberkahan. Suara jemaat yang bersatu menjadi musik spiritual yang menguatkan. Beberapa warga merasa ada hal aneh. Angin sepal-sepal yang membawa kesejukan di tengah teriknya matahari, dan cahaya samar yang menembus celah awan, seolah memberi tanda bahwa Tuhan menyertai mereka. Namun cobaan tak berhenti. Badai kedua datang dengan lebih dahsyat, angin dan hujan menguji ketahanan pondasi yang baru dibangun. Beberapa warga hampir putus asa. Tapi Jokowi berdiri di tengah hujan, menatap salib tua yang tetap kokoh, dan berkata lantang, "Tuhan selalu bersama kita. Kita harus percaya dan bertahan." Kata-kata itu menyalakan kembali semangat yang hampir padam. Pemuda desa yang menulis surat pertama kali merasa bangga sekaligus terharu. Ia melihat gereja yang hampir roboh kini perlahan bangkit kembali, dan semua orang bekerja bersama, bukan hanya untuk bangunan, tapi untuk iman dan harapan yang mereka percaya akan terwujud. Ia merasa doa yang ia tulis kini diterima oleh Tuhan dan diwujudkan melalui tangan presiden dan seluruh warga. Hari demi hari, gereja mulai terlihat wujudnya yang baru. Dinding yang tegak, atap yang diperbaiki, dan salib yang dipasang dengan kokoh di altar. Warga menyadari bahwa yang mereka saksikan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi mujizat iman yang nyata. Mereka merasa bahwa badai yang menghancurkan sebelumnya hanyalah ujian untuk menunjukkan kekuatan doa dan persatuan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Warga dari desa-desa sekitar berdatangan sejak fajar, memenuhi halaman gereja yang kini berdiri kokoh, memantulkan cahaya matahari pagi. Anak-anak membawa bunga, ibu-ibu menyiapkan kain hias, sementara pemuda desa mengatur jalur tamu dan para pejabat. Semua dipenuhi antisipasi dan kegembiraan yang bercampur dengan rasa haru. Presiden Jokowi tiba dengan rombongan sederhana, tanpa kemewahan berlebihan,
berjalan perlahan menyapa warga yang bersorak dan meneteskan air mata. Beberapa anak lari menghampirinya, menyalami tangan beliau, sementara orang dewasa menundukkan kepala dalam doa syukur. Kehadiran Jokowi sendiri telah menjadi simbol nyata bahwa doa mereka didengar, dan mujizat mungkin segera hadir. Pendeta membuka acara dengan doa panjang, memohon keberkahan bagi gereja baru dan warga yang setia mempertahankan iman. Suara doa bergema di antara bukit-bukit sekitar, disambut nyanyian pujian dari anak-anak yang telah berlatih sejak kabar kedatangan presiden. Suara itu menambah ketegangan sekaligus rasa syukur yang tak terbendung, membuat semua orang meneteskan air mata. Seiring doa berjalan, langit yang sebelumnya cerah mulai mendung. Awan gelap perlahan menutupi matahari, dan angin dingin bertiup. Warga mulai khawatir, beberapa menatap ke langit dengan takut. Jangan-jangan badai kembali datang, gumam seorang ibu sambil memeluk anaknya. Suasana berubah dari sukacita menjadi ketegangan, tetapi pendeta mengangkat tangan dan berkata, "Tetaplah berdoa, jangan takut. Tuhan yang hadir di badai ini juga hadir hari ini." Jokowi berdiri di depan jemaat, menatap langit yang gelap, namun tetap tegas dan tenang. Hari ini bukan hanya tentang bangunan, tapi tentang iman yang tak tergoyahkan. Tuhan selalu menyertai kita, bahkan saat awan gelap menutupi langit. Kata-kata itu menenangkan warga, membuat mereka kembali fokus pada doa dan pujian yang kini terdengar lebih lantang dan bersatu. Acara peresmian berjalan dengan penuh haru. Warga dan pejabat bergantian memberikan sambutan singkat, memuji perjuangan desa, semangat gotong royong, dan keberanian presiden yang turun tangan langsung. Suara tepuk tangan bersahutan. Namun di tengah riuh itu, langit terus menipiskan cahaya, menandakan ada sesuatu yang menunggu untuk terjadi. Tiba-tiba, cahaya putih menembus celah awan, menyilaukan mata semua yang hadir. Warga terdiam, menatap ke atas, sementara anak-anak menunjuk ke langit dengan mata berbinar. Lihat, salib muncul. Cahaya itu perlahan membentuk garis vertikal, lalu horizontal, membentuk salib raksasa yang terlihat jelas di atas gereja baru. Hening dan kekaguman melingkupi semua orang. Tangisan haru pecah di mana-mana. Beberapa warga jatuh berlutut, beberapa memeluk orang di dekatnya. Sementara pendeta meneteskan air mata, berkata lantang, "Ini tanda Tuhan memberkati rumahnya yang baru." Jokowi menunduk, terdiam sesaat, matanya berkaca-kaca, menyadari bahwa fenomena itu bukan sekadar simbol, tapi mujizat nyata yang membangkitkan iman semua orang di desa. Anak-anak mulai bersorak dan menyanyi. Suara mereka bergabung dengan doa jemaat, menciptakan suasana rohani yang luar biasa. Warga saling menatap dan tersenyum, merasa telah menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan sepanjang hidup. Cahaya salib yang muncul di langit sebagai jawaban doa dan bukti keajaiban Tuhan. Setelah cahaya putih membentuk salib di atas gereja baru, hening menyelimuti seluruh desa. Warga berdiri terpaku, sebagian berlutut, sebagian menatap ke langit dengan mata berbinar penuh takjub. Tidak ada satupun yang mampu berkata sepatah kata pun. Semua hanya bisa menyaksikan keajaiban yang terjadi di depan mata mereka sendiri. Seorang nenek yang selama ini menjadi simbol doa di desa itu meneteskan air mata haru. Tangannya terangkat ke langit, matanya menatap salib bercahaya, dan suaranya bergetar saat ia berseru, "Tuhan, Engkau nyata. Engkau mendengar doa kami." Suara itu menyebar, membangkitkan gema doa yang bersatu dari seluruh jemaat, seolah bumi dan langit bersatu dalam satu pujian. Jokowi berdiri di tengah halaman, menatap salib itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menunduk sejenak, menghela napas panjang, dan berkata lirih kepada dirinya sendiri, "Ini bukan kebetulan. Ini benar-benar mujizat." Kehadirannya di desa kecil itu kini terasa lebih dari sekadar simbol kepemimpinan. Ia menjadi saksi langsung dari kuasa iman yang nyata. Anak-anak berlari-lari dengan sorak gembira, menunjuk ke langit, dan mulai menyanyi lagu rohani yang sudah mereka persiapkan. Suara mereka bergabung dengan doa jemaat, menciptakan simfoni iman yang luar biasa. Setiap nada, setiap kata, seolah menambah kekuatan cahaya yang menembus awan gelap, membuat salib terlihat semakin jelas dan bercahaya menakjubkan. Beberapa pemuda desa menitikkan air mata. Mereka yang awalnya ragu dan takut menghadapi badai dan kerusakan kini merasa diberdayakan oleh keajaiban itu. "Kami melihat sendiri tanda Tuhan. Kami melihat mujizat di depan mata," kata seorang pemuda sambil menundukkan kepala, penuh syukur. Semua orang seakan merasakan energi iman yang mengalir dari langit ke bumi.
Pendeta memimpin doa panjang, memuji keagungan Tuhan, dan mengajak semua jemaat untuk mengucapkan syukur atas keajaiban ini. Ia menekankan bahwa ini bukan hanya tentang gereja fisik yang kini berdiri, tetapi tentang iman yang tumbuh, tentang persatuan jemaat, dan tentang bukti nyata bahwa doa tidak pernah sia-sia. Suara doa bergema ke seluruh desa, menggetarkan hati setiap orang yang hadir. Di saat yang sama, matahari mulai menembus celah awan, memantulkan sinar emas pada salib yang bercahaya. Fenomena itu menimbulkan tepuk tangan dan sorak-sorai spontan dari seluruh warga. Tidak ada yang mampu menjelaskan secara ilmiah apa yang mereka lihat. Yang ada hanyalah rasa takjub, haru, dan keyakinan bahwa Tuhan sedang berbicara langsung kepada mereka. Jokowi beberapa kali menyapa warga, menenangkan yang gemetar, dan menyemangati yang terharu. Ia berkata, "Kita hanya menjadi alat Tuhan. Mujizat ini bukan dari manusia, tapi darinya. Gereja ini dan iman kalian adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu hadir di tengah kita." Kata-kata itu menimbulkan gelombang tepuk tangan dan tangisan haru dari jemaat. Seiring waktu berjalan, cahaya salib tetap tampak beberapa menit, cukup lama untuk membuat setiap orang menangkap setiap detil fenomena itu. Anak-anak, orang tua, pemuda, dan nenek yang pendoa semuanya menatap takjub. Beberapa berlutut, beberapa meneteskan air mata tanpa henti. Semua merasa diberkati dan dimuliakan secara pribadi oleh kuasa Tuhan. Setelah cahaya salib perlahan memudar, suasana di desa kecil NTT tetap dipenuhi energi iman yang luar biasa. Warga berdiri mengelilingi gereja baru, saling menatap dengan mata berbinar, seakan belum percaya akan mujizat yang baru saja mereka saksikan. Gereja yang dulu nyaris roboh kini berdiri megah, menjadi simbol nyata bahwa iman dan doa tidak pernah sia-sia. Anak-anak berlarian di halaman gereja, tertawa dan bersorak gembira, sementara orang tua menatap dengan haru, beberapa meneteskan air mata. Mereka menyadari bahwa badai yang menghancurkan gereja dulu hanyalah ujian untuk menguatkan iman mereka. Sekarang, rumah Tuhan mereka berdiri kembali, lebih kokoh dan penuh harapan daripada sebelumnya. Jokowi, yang tetap berada di desa hingga sore hari, menyaksikan kebahagiaan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tersenyum sambil menepuk bahu seorang pemuda yang ikut membantu pembangunan. "Kalian telah menunjukkan bahwa iman dan kerja keras mampu mengalahkan ketakutan dan kehancuran. Tuhan memberkati kalian semua," katanya, dan suara itu menggema ke seluruh halaman gereja. Beberapa warga yang sebelumnya ragu dan kehilangan harapan kini menjadi saksi hidup dari mujizat yang terjadi. Mereka mulai menceritakan kepada tetangga dan desa sekitar, menyebarkan kisah nyata bahwa Tuhan hadir melalui tangan manusia. Energi positif itu menular, membuat desa-desa tetangga datang untuk melihat gereja baru dan ikut merasakan mujizat yang sama. Pendeta memimpin doa syukur yang panjang, mengajak semua warga untuk merenungkan perjalanan iman mereka. Ia menekankan bahwa gereja baru bukan hanya bangunan fisik, tetapi lambang persatuan, kesetiaan, dan keberanian untuk percaya pada Tuhan meski badai menghadang. Semua jemaat ikut meneteskan air mata, menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari sejarah rohani yang luar biasa. Ekonomi desa pun mulai merasakan dampak positif. Para pedagang lokal melihat peningkatan pengunjung dari desa lain yang datang untuk menyaksikan gereja dan tempat mujizat itu. Anak-anak mulai lebih aktif mengikuti kegiatan rohani dan pendidikan agama, sementara orang dewasa terinspirasi untuk terlibat dalam pelayanan sosial dan kegiatan gotong royong. Gereja baru menjadi pusat kehidupan rohani sekaligus sosial desa. Beberapa hari setelah peresmian, berita tentang cahaya salib di NTT menyebar luas ke seluruh Indonesia. Media nasional menyorot peristiwa ini sebagai kisah inspiratif yang memadukan iman, kepemimpinan, dan persatuan warga. Warga desa merasa bangga, namun tetap rendah hati, menyadari bahwa mujizat itu datang bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang bekerja melalui doa dan ketulusan hati mereka. Jokowi kembali ke Jakarta, namun janji untuk selalu mendukung desa itu tetap ia pegang. Ia menekankan pentingnya menjaga iman, gotong royong, dan keberanian menghadapi tantangan. Warga merasa diberkati, karena kehadiran Presiden tidak hanya membantu secara fisik, tapi juga membangkitkan semangat moral dan spiritual yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak dan pemuda desa mulai aktif mengabadikan setiap momen pembangunan dan peresmian gereja melalui video dan foto. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa iman yang tak tergoyahkan mampu mengalahkan segala rintangan. Setiap foto dan rekaman menjadi saksi sejarah yang akan terus diceritakan, bahkan jauh setelah badai berlalu.
Setelah beberapa minggu peresmian gereja, desa kecil Nusa Tenggara Timur itu berubah menjadi pusat perhatian rohani. Warga desa tetap bekerja sama menjaga gereja dan menyebarkan pesan iman yang mereka saksikan. Gereja baru bukan hanya simbol fisik, tapi menjadi lambang keberanian, kesetiaan, dan keteguhan iman yang menginspirasi banyak orang. Anak-anak yang sebelumnya takut menghadapi badai kini aktif memimpin doa dan nyanyian pujian. Mereka menjadi teladan bagi generasi muda di desa sekitar. Setiap hari, suara doa dan pujian terdengar bergema, mengingatkan bahwa keajaiban Tuhan hadir melalui ketulusan hati dan kesetiaan jemaat. Pendeta terus memimpin pelayanan rutin, menyatukan warga dalam kegiatan rohani dan sosial. Ia mengajarkan bahwa gereja adalah rumah Tuhan sekaligus tempat membangun solidaritas dan kepedulian antar warga. Jemaat yang dulu ragu kini menjadi pelopor dalam kegiatan sosial, membantu desa-desa tetangga yang membutuhkan. Iman mereka semakin kokoh, tak tergoyahkan oleh apapun. Kehadiran Presiden Jokowi telah meninggalkan kesan mendalam. Meski kembali ke Jakarta, kata-kata dan tindakannya menginspirasi warga desa untuk terus berjuang dan menjaga keberhasilan ini. Kami hanya alat Tuhan, kata Jokowi dalam salah satu kunjungannya terakhir. Gereja ini dan iman kalian adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu hadir di tengah kita. Kata-kata itu terus dikenang oleh warga, menjadi motivasi bagi semua generasi. Keajaiban cahaya salib yang muncul di hari peresmian terus menjadi bahan cerita dan inspirasi. Media nasional menyorot kisah ini sebagai contoh nyata bahwa doa yang tulus mampu menggerakkan hati manusia dan mengubah nasib komunitas. Warga desa bangga, tapi tetap rendah hati, menyadari bahwa mujizat itu datang dari Tuhan, bukan manusia. Gereja baru menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Warga desa mulai menyelenggarakan kelas belajar bagi anak-anak, pelatihan keterampilan bagi pemuda, dan layanan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Semua kegiatan itu berakar pada semangat iman dan kesadaran akan keberkahan yang telah mereka terima. Desa kecil itu kini menjadi model inspiratif bagi banyak komunitas lain di Indonesia. Nenek pendoa, yang dulu tetap berlutut di tengah badai, kini sering diminta berbagi cerita tentang bagaimana iman dan doa mampu mengalahkan ketakutan. Ia menjadi simbol harapan hidup bagi seluruh warga. Tuhan tidak pernah terlambat, katanya, dan setiap kali cerita itu diceritakan, air mata harus selalu mengalir di mata para pendengar. Pemuda desa yang menulis surat permohonan pertama kali kini menjadi pahlawan lokal. Suratnya telah memicu perubahan nyata, membuktikan bahwa satu tindakan kecil penuh iman dapat menggerakkan hati pemimpin dan membuka jalan mujizat. Ia merasa bangga bukan karena dirinya, tetapi karena iman warga dan kesetiaan mereka kepada Tuhanlah yang membuat semuanya mungkin. Desa kecil itu kini dikenal sebagai tempat di mana keajaiban terjadi. Wisata rohani dan pengunjung dari berbagai daerah datang untuk melihat gereja baru dan menyaksikan salib yang tetap kokoh di puncaknya. Setiap pengunjung merasakan aura iman dan kedamaian yang menembus hati mereka. Desa yang dulu hancur kini menjadi simbol harapan baru bagi seluruh Indonesia. Beberapa bulan setelah peresmian gereja, desa kecil Nusa Tenggara Timur itu berubah drastis. Gereja baru tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas, pendidikan, dan kegiatan sosial. Setiap pagi, anak-anak berlarian ke gereja untuk belajar, sementara orang dewasa datang untuk bekerja sama dalam proyek sosial dan kegiatan ekonomi desa. Kehidupan desa yang dulu suram kini dipenuhi energi positif dan semangat iman. Warga desa mulai merasakan perubahan dalam hati mereka. Mereka yang sebelumnya putus asa kini lebih percaya diri menghadapi hidup. Seorang ibu muda bercerita bahwa setelah melihat cahaya salib di langit hari peresmian, ia merasa diberkati untuk tetap tegar meski suaminya sakit. Iman dan doa mereka kini menjadi bagian dari rutinitas, bukan hanya sekadar ritual. Presiden Jokowi kembali mengunjungi desa beberapa bulan kemudian. Kali ini, bukan hanya untuk melihat pembangunan fisik, tetapi juga untuk menyaksikan transformasi sosial dan rohani yang terjadi. Ia berjalan di antara warga, menyalami pemuda yang aktif dalam kegiatan desa, dan tersenyum melihat anak-anak membaca Alkitab dengan penuh perhatian. Ini lebih dari sekadar gereja, ini pusat harapan, ucapnya. Fenomena cahaya salib yang muncul pada hari peresmian kini menjadi legenda hidup. Beberapa pengunjung yang datang untuk ziarah rohani melaporkan melihat cahaya samar di puncak salib saat matahari terbit atau terbenam. Warga menafsirkannya sebagai tanda bahwa Tuhan tetap hadir dan memberkati desa mereka. Kejadian itu menimbulkan gelombang inspirasi yang menembus batas wilayah desa.
Pendeta memimpin ibadah yang semakin besar dan hikmat. Warga dari desa sekitar berdatangan setiap minggu, menjadikan gereja itu sebagai pusat doa dan pembelajaran iman. Lagu-lagu pujian menggema setiap sore, dan doa-doa yang terucap terasa lebih kuat karena setiap orang membawa pengalaman mereka sendiri tentang mujizat dan pemulihan yang terjadi. Pemuda yang menulis surat permohonan pertama kali kini menjadi inspirasi nasional. Kisah keberaniannya tersebar luas, dan banyak komunitas muda meniru langkahnya. Menulis surat, berdoa, dan berusaha dengan penuh iman untuk menghadapi tantangan. Desa kecil itu kini menjadi simbol bahwa satu tindakan penuh iman dapat menggerakkan hati orang besar dan menghasilkan perubahan nyata. Selain transformasi rohani, dampak sosial dan ekonomi desa juga terasa. Pedagang lokal mendapatkan peluang usaha baru karena pengunjung dari luar kota berdatangan. Anak-anak mulai mendapatkan pendidikan lebih baik, sementara warga dewasa terlibat dalam kegiatan produktif yang memperkuat ekonomi desa. Semua ini berakar dari semangat persatuan dan iman yang ditanam sejak pembangunan gereja. Nenek pendoa, yang dulu tetap berlutut di tengah badai, kini dihormati sebagai teladan iman dan keteguhan. Ia sering diminta memberikan kesaksian tentang bagaimana doa yang tulus mampu menembus kesulitan dan menghadirkan mujizat. Setiap ceritanya membuat warga dan pengunjung menangis haru, menguatkan iman mereka, dan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Pada satu malam tertentu, saat desa sedang sunyi, beberapa warga melaporkan melihat cahaya lembut di langit persis di atas salib gereja, meski tidak ada matahari maupun bulan. Mereka bersyukur dan berlutut, merasakan kedamaian yang tak tergambarkan. Fenomena ini semakin memperkuat keyakinan bahwa gereja itu bukan sekadar bangunan fisik, tetapi tempat di mana keajaiban iman terus hadir. Beberapa bulan setelah fenomena cahaya salib pertama, Gereja Baru Desa Nusa Tenggara Timur mengadakan peresmian terakhir secara resmi. Kali ini, seluruh warga, anak-anak, pemuda, dan orang tua hadir, bersama tamu dari desa sekitar dan pejabat pemerintah daerah. Suasana dipenuhi doa, nyanyian pujian, dan rasa haru yang tak terbendung, seolah semua badai yang pernah datang kini hanyalah kenangan. Presiden Jokowi hadir kembali, berjalan di antara jemaat dengan senyum hangat. Ia menepuk pundak anak-anak, menyapa nenek pendoa, dan tersenyum pada pemuda yang menulis surat permohonan pertama. Ini bukan hanya tentang gereja, tapi tentang iman, persatuan, dan keteguhan hati yang kalian tunjukkan. Katanya, membuat seluruh warga meneteskan air mata haru. Pendeta membuka acara dengan doa panjang, memohon agar gereja baru selalu menjadi tempat berkat bagi seluruh desa. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini lahir dari doa, kesetiaan, dan kerja keras semua warga. Tuhan mendengar doa kalian, ucapnya, suaranya menggema, dan mujizat yang kalian saksikan adalah bukti nyata kasih-Nya yang tak pernah meninggalkan kita. Saat Jokowi memotong pita peresmian, langit mendung tiba-tiba menyingkap cahaya keemasan yang menembus awan, memantul di salib gereja. Semua orang terdiam, menatap ke atas dengan mulut ternganga dan mata berbinar. Cahaya itu perlahan membentuk garis vertikal dan horizontal seperti salib raksasa, mengulang keajaiban pertama yang terjadi beberapa bulan lalu. Gemuruh doa dan pujian meledak bersamaan. Anak-anak menari dan menyanyi dengan sukacita, sementara orang dewasa menangis haru. Beberapa pemuda bersujud di halaman gereja, merasakan kehadiran Tuhan secara langsung. Nenek pendoa berdiri di depan altar, menatap salib yang bercahaya, dan berulang kali berkata, "Tuhan nyata, Dia selalu bersama kita." Semua orang menyadari bahwa mujizat ini bukan kebetulan, melainkan hadiah dari kesetiaan iman mereka. Media nasional dan internasional meliput peristiwa ini. Video cahaya salib yang muncul di langit desa viral, menarik perhatian jutaan orang. Warga desa bangga sekaligus rendah hati, menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukan karena mereka, tetapi karena doa yang tulus dan kerjasama mereka membuahkan mujizat yang nyata. Transformasi sosial dan rohani desa semakin terasa. Anak-anak yang aktif dalam pendidikan agama kini menjadi generasi muda yang berani dan penuh harapan. Warga dewasa terus melakukan kegiatan sosial dan ekonomi, menginspirasi desa-desa tetangga untuk mengikuti jejak mereka. Gereja baru menjadi pusat kehidupan, tempat iman bertumbuh, dan simbol persatuan yang tak tergoyahkan. Pemuda yang menulis surat permohonan pertama kali kini diundang untuk berbagi kisahnya di berbagai seminar dan acara rohani. Ia selalu menekankan bahwa kekuatan sejati ada pada iman, doa, dan ketulusan hati. Kisah desa kecil NTT menjadi inspirasi nasional,
membuktikan bahwa satu tindakan sederhana dapat menyalakan harapan bagi banyak orang. Di malam hari, setelah peresmian selesai, warga berkumpul di halaman gereja untuk doa penutup. Salib gereja memantulkan cahaya bulan, dan beberapa warga melaporkan melihat cahaya lembut seperti pelangi menutupi puncaknya. Mereka berlutut dan menangis haru, menyadari bahwa setiap doa, setiap tetes air mata, dan setiap perjuangan telah membawa mereka pada mujizat yang abadi. Setelah peresmian gereja dan fenomena cahaya salib, desa kecil Nusa Tenggara Timur tidak lagi sama. Kehidupan warga berubah total, bukan hanya secara fisik tapi juga spiritual. Gereja baru menjadi pusat kegiatan rohani, sosial, dan edukasi yang menginspirasi desa-desa sekitarnya. Setiap pagi, suara doa dan nyanyian pujian terdengar, mengisi udara dengan energi iman yang tak pernah padam. Anak-anak yang dulu takut pada badai kini, menjadi generasi muda yang percaya pada mujizat. Mereka memimpin doa harian, mengajarkan lagu pujian, dan menjadi teladan bagi anak-anak dari desa lain yang datang belajar. Setiap senyum dan tawa mereka adalah bukti bahwa iman yang tumbuh sejak kecil mampu mengubah masa depan. Pemuda yang menulis surat permohonan pertama kali kini aktif membina komunitas muda di seluruh NTT. Kisahnya menjadi viral, menginspirasi pemuda lain untuk percaya pada doa dan tindakan sederhana yang tulus. Ia sering berkata, "Satu surat, satu doa, bisa membuka pintu mujizat jika dilakukan dengan iman." Kata-kata itu menjadi moto bagi generasi muda desa dan sekitarnya. Nenek pendoa yang menjadi simbol keteguhan iman tetap berdiri di tengah jemaat, membimbing warga dengan cerita-cerita mujizat yang ia saksikan. Suara tangis dan doa yang tercurah dari bibirnya kini menjadi inspirasi bagi ribuan orang yang datang berziarah ke desa. Ia menjadi hidup sebagai saksi nyata bahwa doa yang tulus mampu menggerakkan hati Tuhan. Fenomena cahaya salib yang muncul berkali-kali kini menjadi daya tarik rohani yang mendunia. Beberapa pengunjung melaporkan melihat cahaya lembut di puncak salib saat fajar maupun senja. Banyak yang merasakan kedamaian dan berkat pribadi, meyakini bahwa desa ini telah diberi keajaiban khusus oleh Tuhan. Media nasional terus meliput, menjadikan desa kecil ini simbol iman dan mujizat yang nyata. Presiden Jokowi tetap mengikuti perkembangan desa itu melalui laporan rutin dari pemerintah daerah. Ia tersenyum melihat transformasi sosial dan rohani yang terjadi, dari pendidikan anak-anak, kegiatan sosial, hingga peningkatan ekonomi. Ini bukti bahwa iman yang kuat mampu mengubah komunitas, bahkan sebuah desa kecil bisa menjadi inspirasi bagi seluruh negeri, katanya. Para pendeta dan tokoh rohani dari berbagai daerah datang berkunjung, menimba inspirasi dari kejadian nyata yang terjadi di desa itu. Mereka melihat bagaimana doa, ketekunan, dan kerjasama warga mampu menegakkan kembali gereja yang hampir roboh, serta menghadirkan mujizat nyata. Desa itu menjadi pusat studi rohani, model untuk membangun komunitas iman yang kuat. Dampak sosial juga semakin terasa. Pedagang lokal berkembang pesat, sekolah dan pusat belajar dibangun, serta kegiatan ekonomi kreatif meningkat. Semua warga berpartisipasi aktif, menyadari bahwa keberhasilan ini bukan hanya mujizat, tapi juga hasil kerja keras dan iman yang tak tergoyahkan. Gereja bukan lagi sekadar tempat ibadah, tapi simbol kehidupan baru bagi seluruh desa. Pada malam-malam tertentu, cahaya lembut dari salib tampak menembus langit, membuat warga dan pengunjung berlutut bersyukur. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa iman yang teguh mampu menembus kegelapan, memberikan harapan, dan menguatkan hati setiap orang yang percaya. Desa kecil NTT kini dipenuhi aura mujizat yang terus menginspirasi. Di tengah badai dahsyat yang nyaris merobohkan gereja tua di desa kecil Nusa Tenggara Timur, doa dan iman jemaat tetap teguh, memicu rangkaian mujizat yang tak terlupakan. Cahaya salib yang muncul di langit, kehadiran Presiden Jokowi yang ikut membangun dan meresmikan gereja, hingga transformasi rohani, sosial, dan ekonomi desa yang luar biasa. Anak-anak yang dulu takut, nenek pendoa yang berlutut di tengah hujan, pemuda yang menulis surat permohonan pertama, semua menjadi saksi hidup kuasa doa yang nyata. Gereja baru kini berdiri kokoh, memancarkan cahaya harapan dan inspirasi, menjadi mercusuar iman yang menyebar ke seluruh Indonesia, membuktikan bahwa ketulusan hati, kesetiaan, dan keberanian untuk percaya mampu menghadirkan mujizat Tuhan yang abadi.